kurangnya kesadaran terhadap bahaya lahan teks tambang emas. Hektar hutan dirambah dengan menggunakan evakuasi dan juga proses pencarian. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun ironisnya, kerusakan lingkungan masih terus meningkat. Mulai dari pencemaran sungai, kebakaran hutan, hingga eksploitasi tambang besar-besaran. Pertanyaannya, ketika lingkungan dirusak dan masyarakat dirugikan, kemana keadilan harus ditemukan? Pengadilan seharusnya menjadi tempat terakhir dalam mencari keadilan, termasuk dalam lingkungan hidup. Namun faktanya, banyak kasus lingkungan yang tidak benar-benar menghasilkan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat. Sebelum jauh lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Henry Haprin Kurniawan. Saya adalah mahasiswa semester 3 yang mengambil program studi hukum tata negara di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai urgensi pembentukan pengadilan lingkungan hidup di Indonesia. Kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengadilan. Menurut Arsu Bekti, pengadilan adalah badan atau lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkara. Artinya, pengadilan bukan sekedar gedung, tetapi lembaga resmi negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Dan kekuasaan kehakiman ini tuh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sekarang masuk kepada masalah penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia hingga saat ini belum berjalan efektif. Banyak putusan pengadilan yang hanya berfokus pada aspek formal hukum pidana, perdata, atau administrasi. Lingkungan hidup seringkali tidak dipertimbangkan sebagai kepentingan utama, melainkan hanya sebagai objek perkara. Akibatnya, putusan pengadilan tidak memulihkan lingkungan dan tidak memberikan efek jera. Masalahnya bukan hanya pada undang-undangnya saja, tetapi pada cara perkara lingkungan diperiksa dan diputus. Keadilan prosedural seringkali mengalahkan keadilan substantif bagi lingkungan. Ketika perusahaan mencemari sungai, yang menderita bukan hanya alam, tetapi juga masyarakat. Air bersih hilang, kesehatan terganggu, dan mata pencaharian terancam. Namun, dalam banyak putusan pengadilan, penderitaan ini tidak menjadi pertimbangan utama. Perkara lingkungan hidup bersifat kompleks dan multidisipliner. Ia harus melibatkan ilmu ekologi, kehutanan, pertambangan, hingga AMDAL. Sayangnya tidak semua hakim memiliki kompetensi khusus di bidang lingkungan hidup. Inilah mengapa perkara lingkungan sering diputus seperti perkara biasa. Kalau misalkan kita memperbandingkan dengan negara lain, beberapa negara terlebih dahulu membentuk pengadilan lingkungan hidup, seperti India yang memiliki National Green Tribunalnya, Australia dan Selandia Baru yang memiliki Environmental Court-nya. Pengadilan di beberapa negara tersebut terbukti lebih efektif karena ditangani oleh hakim yang memiliki keahlian khusus dan putusannya berorientasi pada pemulihan lingkungan. Pengadilan lingkungan hidup di Indonesia harus dibangun dengan konsep yang jelas. Yang pertama, diperlukan pengaturan dasar hukum yang tegas. Yang kedua, secara kelembagaan, pengadilan ini harus diisi oleh hakim yang bersertifikat lingkungan dan hakim ahli. Dan yang ketiga, secara kewenangan, pengadilan ini harus mampu menangani perkara lingkungan secara terpadu. Kesimpulannya, pembentukan pengadilan lingkungan hidup bukan sekedar wacana, tetapi kebutuhan mendesak. Karena pengadilan khusus, kerusakan lingkungan akan terus berulang, dan masyarakat akan terus menjadi korban. Jika Indonesia serius ingin melindungi lingkungan dan generasi masa depan, maka pengadilan lingkungan hidup harus segera diwujudkan. Karena keadilan sejati bukan hanya untuk manusia hari ini, tetapi juga untuk bumi dan generasi yang akan datang.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Henry Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.